Tahu nih Pak, kalau di Provinsi Sumbar sendiri dan, terutama di Bapenda, itu yang paling besar, dari mana nih Pak pendapatannya? Yang terbesar itu dari pajak bahan bakar sebenarnya, Pajak tapi bahan tidak berbeda jauh. Nanti di bawah itu ada pajak kendaraan motor nomor 2. Itu kita rapat, kita diskusi apa-apa hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meng-upgrade lagi kebijakan yang selama ini sudah kita lakukan. Oleh karena itu, dengan diskusi dengan Fani juga, kita ada kunjungan ya ke Lab ya, Living Lab di Telkom di Jakarta, di di Gunung Gunung Sahari ya. Nah, tapi memang kita harus ada prioritas juga, nih pilih mana yang lebih efisien Sekian dulu, gitu ya mana Pak ya? igen dulu kita ini. Maka pilihan itu jatuh ke Ocha ya. Halo, perkenalkan saya Alfania Tilayusa, biasa dipanggil Fani. Hari ini saya akan membantu kalian pada Inibis Podcast. Seperti yang kita ketahui bersama, kita telah masuk ke era digitalisasi. Perkembangan begitu maju hingga semua kegiatan penting bisa dilakukan secara digital. Hal tersebut juga didukung penuh oleh pemerintah. Pemerintah Presiden Joko Widodo menggalakkan percepatan digitalisasi bangsa yang merata di seluruh Indonesia dengan menginisiasi Nawacita. Nawacita berisi 9 prioritas pemerintah, termasuk urgensi percepatan transformasi digital. Satuan tugas percepatan dan perluasan digitalisasi daerah juga dibentuk guna mengoptimalkan pendapatan daerah. Pertanyaannya, seberapa besar dampak digitalisasi ini terhadap pendapatan daerah? Nah, hari ini saya tidak sendiri karena narasumber saya ada Pak Suhendri yang akan ngobrol bareng nih dan berdiskusi dengan kita. Bapak Suhendri, Eskom MSC, selaku Kepala UPTD Sistem Informasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Halo, selamat siang Pak Suhendri. Apa kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat Bani. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit nih Pak mengenai pajak apa saja yang dikelola oleh Bapenda Sumbar saat ini. Oke, baik. Fani, terima kasih nih saya diundang di podcast ini. Saya senang Sama-sama Pak. sekali saya bisa hadir. Wah, alhamdulillah. Baik Fani, terkait pertanyaan tadi, apa saja yang menjadi pendapatan dari provinsi ya. Jadi pendapatan provinsi itu sebenarnya sudah diatur di undang-undang. Kalau yang terakhir ini undang-undang HKPD, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Di dalamnya ada 5 sebenarnya. Di seluruh provinsi di Indonesia itu ada 5 pendapatan. Jadi yang pertama itu pendapatan pajak daerah ya. Pajak daerah itu ada 5. Yang pertama itu pajak kendaraan motor. Yang kedua bea balik nama kendaraan motor. Yang ketiga pajak rokok. Kemudian pajak bahan bakar kendaraan motor. Dan terakhir pajak air permukaan. Nah, kelima-lima itu dikoordinasikan kalau di tingkat provinsi oleh Badan Pendapatan Daerah. Jadi ada 5. Ada 5 ya Pak Ya, ya? di luar itu dia berbeda. Kalau kita agak melebar sedikit, di kabupaten dan kota juga ada pendapatan, tapi udah pasti di luar yang 5 ini. Kalau kita di provinsi cuma 5 ini Mbak pendapatan. ini ya Pak ya? Ya. Tapi kalau boleh tahu nih Pak, kalau di Provinsi Sumbar sendiri dan, terutama di Bapenda, itu yang paling besar, dari mana nih Pak pendapatannya? Yang terbesar itu dari pajak bahan bakar sebenarnya. Pajak Tapi tidak berbeda jauh. Nanti di bawah itu ada pajak kendaraan motor nomor 2. Dan itu tidak jauh beda. Ya, 2 itu yang berarti, ada 2, yang pertama bahan bakar, lalu ada pajak kendaraan bermotor. Ya. Oke Pak, berarti Bapenda Sumbar memiliki tujuan untuk meningkatkan tata kualitas tata kelola pemerintah dengan terus melakukan peningkatan pendapatan asli Ya, ya. daerah pemerintahan daerah Sumatera Barat tentunya ya Pak ya. Nah, yang paling besar, ada 2 yaitu BBM dan PKB, seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kalau, biasanya, pajak kendaraan bermotor yang Fani lihat sekarang ada berbagai macam program yang dibuat oleh Iya, KPK. iya. Contohnya, kemarin ada 5 untung ya Pak ya? Ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, gimana itu Baik. programnya? 5 untung ini sebenarnya program yang pemerintah provinsi berikan kepada masyarakat ya, dalam kaitan untuk memang menggali lebih dalam, khususnya potensi di pajak kendaraan motor. Program 5 untung yang kedua ini, kalau yang pertama itu kemarin berlaku dari 23 Agustus sampai dengan 23 September dan itu sudah berlalu. Kemudian karena dalam periode pertama itu kita lihat antusias masyarakat yang sangat tinggi sekali memanfaatkan itu dan memang waktunya hanya 1 bulan, makanya pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan perpanjangan
untuk periode kedua yang dimulai tanggal 24 September sampai 23 Desember akhir tahun. Nah, range waktunya. Kemudian apa saja yang diberikan? Kalau namanya 5 untung tentu ada 5 keuntungan ya. Yang pertama itu pembebasan sebagian pokok pajak kendaraan motor. Nah, yang pertama ini sebenarnya tujuan kita adalah kita ingin memberikan kesempatan kepada pemilik kendaraan bermotor di Sumatera Barat yang masih dalam posisi mati pajak. Nah, mati pajak, mereka tidak aktif. Yang mereka bayarkan itu apa? Jadi kalau misalnya mati 2 tahun, pemerintah provinsi memberikan kelonggaran cuma bayar 1 tahun. Kemudian untuk yang 3 tahun ke atas, itu cuma cukup bayar 2 tahun saja. Sehingga harapan kita, masyarakat yang belum melaksanakan kewajibannya membayar pajak, ini bisa terbantu dengan ini. Sebagai catatan saja, sebenarnya di Sumatera Barat, dari jumlah total wajib pajak yang harus membayar kendaraan motor, itu tingkat kepatuhannya masih relatif rendah sebenarnya Pak nih. Baru di angka 62% atau 61,93%. Jadi kalau kita bulatkan jadi 62. Artinya apa? Ada 38% lagi masyarakat Sumatera Barat pemilik kendaraan tapi belum melakukan kewajibannya membayar pajak. Nah, ini yang ingin kita gali lebih dalam dengan 5 untung yang pertama. Oke. Kemudian 5 untung yang kedua adalah pembebasan bea balik nama kendaraan motor. Nah, karena namanya pembebasan bea balik nama, kebijakan ini didasarkan karena dari pengamatan kita, sebenarnya banyak kendaraan-kendaraan yang sudah berkeliaran di Sumatera Barat yang lebih dari 3 bulan, tetapi non-BA. Nah, kan jadi tidak fair juga ketika, apalagi ini untuk kendaraan-kendaraan yang niaga. Mereka berusaha di wilayah Sumatera Barat, tetapi pajak kendaraannya malah dibayar ke daerah di mana dia terdaftar. Kan misalnya BA, BM, BH dan sebagainya, kan nggak fair juga. Nah, oleh karena itu pemerintah provinsi memberikan kesempatan untuk mereka membalik namakan kendaraan itu menjadi BA. Nah, sehingga diharapkan kalau dia sudah balik ke BA, tahun depan pajaknya udah masuk ke Kasda Sumatera Barat. Nah, itu yang ingin kita raih gitu. Kemudian yang ketiga, yang 3, 4, dan 5 ini adalah pembebasan denda sebenarnya. Pertama, pembebasan denda pajak kendaraan motor. Jadi kalau dia sudah mati, tadi kan sudah mati pajak, dia diberikan potongan pokok pajak, kemudian dendanya juga kita berikan 0. Nah, gitu juga. Yang kedua, denda BBNKB. Kemudian kalau dia sudah dalam proses bea balik nama, tapi prosesnya ditunda-tunda, itu kan menimbulkan denda. Nah, itu juga kita nolkan. Nah, kemudian yang kelima adalah pembebasan denda SWDK LLJ. Ini dari PT Jasa Raja selaku mitra kita yang memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk apabila terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan, maka PT Jasa Raja juga ikut nih. Nah, bentuk wujud ikut mereka dalam 5 untung ini adalah dengan memberikan pembebasan denda SWDK LLJ. Dia ada 5 tadi. Baik, berarti sebenarnya program 5 untung ini untuk mengingatkan para wajib pajak kendaraan agar dia membayar dan menambah devisa lah gitu ya Pak ya, ke pendapatan daerah. Itu sebenarnya inisiatif atau program-program yang dibuat oleh Bapenda, terutama maksudnya Pemprov Sumatera Barat, agar menaikkan nih pendapatan daerah dengan program 5 untung seperti itu ya Pak. Mungkin kalau misalnya seperti yang Bapak jelaskan, sepertinya mirip dengan tax amnesty seperti itu ya Pak. Ya, kalau di nasional kalau di nasional mungkin tax amnesty, tapi kalau misalnya di localize lagi, jadinya seperti program 5 untung gitu ya Pak ya. Itu sebenarnya untuk lumayan jebakan mungkin ya Pak. Harapannya kan supaya tahun depan pendapatan kita dari sektor itu lebih banyak lagi. Ya, sebenarnya itu bisa juga memprofil nih ya Pak ya. Mungkin ada beberapa yang lumayan nakal, ya Pak ya. Orang yang nakal belum bayar, kita ingatkan kembali, diberikan tax amnesty lah gitu ya Pak ya, agar mereka langsung nanti beberapa tahun ke depannya mereka rutin bayar lagi. Itu. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, nah selama ini berarti untuk mengingatkan PKB dan mensosialisasikan 5 untung itu masih bersifat konvensional, maksudnya masih bersifat baliho dan peringatan-peringatan baliho yang ditempelkan di jalan-jalan seperti itu ya Pak ya. Itu sebelum tahun 2022
2022 ya, kita masih melakukan itu semua dengan konvensional. Konvensional. Konvensional itu bisa jadi surat peringatan ya. Surat peringatan yang bentuk surat itu ada 2. Pertama surat peringatan, kemudian yang pertama surat pemberitahuan, kemudian yang kedua surat peringatan. Itu langsung Diantarkan masing-masing. masing-masing ke house to house, door to door gitu kan. Kemudian di samping itu juga ada melalui pasangan spanduk, baliho dan lain sebagainya, dan makan kos dan waktu dan biaya ya, juga sebenarnya sudah dimulai juga dengan teknologi informasi ya, itu tapi masih by point to point ya, manual gitu ya. Itu emang cukup memakan waktu dan kurang efisien rasanya gitu ya. Iya, di samping juga pembiayaan juga besar. Iya, pembiayaan besar karena bisa jadi pemilik tersebut rumahnya bukan di sana lagi gitu ya Pak ya, tapi kita tidak tepat sasaran lah Iya, Pak ya, tidak tepat sasaran. Nah, akhirnya karena kita berdiskusi waktu itu ya Pak ya, alhamdulillah waktu itu kita melakukan kunjungan waktu itu ya Pak ya, kita melakukan kunjungan ke Living Lab di Jakarta. Nah, di saat itu mungkin bisa diceritakan Pak, gimana sih pertama kali setelah kita diskusi lalu Bapak Fani sempat mengsosialisasikan OCA. Nah, di saat itu mungkin bisa diceritakan kembali nih Pak, gimana pertemuannya pertama kali dengan OCA, gimana itu Pak, first impression-nya lah. Baik, makasih Fani. Jadi saya masih ingat ketika pertama kali 1 bulan atau 1 bulan lebih, Pak Dedi, Mas Wardedi selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat aktif berarti beliau dilantik menduduki jabatan baru sebagai Kepala Badan. Nah, waktu itu kita rapat, kita diskusi apa-apa hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meng-upgrade lagi kebijakan yang selama ini sudah kita lakukan. Saya sampaikan bahwa Pak, kalau dari sisi teknologi informasi kita sebenarnya sudah bekerja sama jauh dengan Telkom gitu. Coba kita diskusi dengan Telkom waktu itu ya. Kita diskusi apalagi kira-kira produk Telkom yang bisa kita gunakan untuk mengupgrade kualitas kebijakan, meningkatkan efisiensi kita dalam bekerja. Maka oleh karena itu dengan diskusi dengan Fani juga kita ada kunjungan ya ke Living Lab di Telkom di Jakarta di Gunung Sahari ya. Nah, waktu itu kita datang lah kan, kemudian dipresentasikan. Sebenarnya banyak produk yang disampaikan hari itu, dan saya pikir hampir semuanya bisa diimplementasikan di tempat kita. Tapi memang kita harus ada prioritas juga, pilih mana yang lebih efisien dulu, mana dulu kita ini. Maka pilihan itu jatuh ke OCA ya, karena kita nilai dengan OCA ini sangat efisien untuk mendistribusikan informasi baik jatuh tempo, baik pemberitahuan pajak ataupun dalam bentuknya pemberitahuan kegiatan-kegiatan kita yang akan nanti dimanfaatkan oleh wajib pajak. Nah, dan kemudian juga di situ juga kita dapat informasi bahwa sebenarnya beberapa daerah sudah digunakan, ya misalnya Jawa Timur. Nah, kita juga sempat koordinasi dengan Jawa Timur gimana efisiensi dan efektivitasnya. Kalau pemahaman mereka sangat efektif sekali, karena hari itu kita gini aja, kalau 1 hari berapa lah yang bisa kita antarkan door to door ya. Nah, kalau ini kan langsung sampai ke tangan mereka dan jumlahnya sudah ribuan. Dan tepat sasaran dan langsung ke orangnya. Nah, ini kan sangat efektif sekali. Jadi gitu. Baik, berarti terima kasih ya Pak, alhamdulillah ya Pak ya, kunjungan tersebut membuahkan hasil gitu ya Pak, berikan hasil-hasil yang positif gitu. Nah, di saat itu kan Bapak nih sudah tertarik dengan OCA gitu ya Pak ya. Nah, alhamdulillah kita sekarang juga sudah berkolaborasi lah menggunakan Bapenda Sumber sudah menggunakan OCA sebagai media digitalisasi. Nah, berarti kalau bisa saya summarize, berarti sekarang OCA itu dipergunakan untuk memblast information gitu ya Pak, memblast informasi kepada para wajib pajak. PKB berarti ya Pak ya, fokusnya sekarang lebih ke PKB ya Pak ya. Karena memang pendapatan kita lebih besar di PKB tersebut. Jadi kita sekarang menggunakan PKB sebagai mengganti cara blasting yang konvensional tadi ya Pak ya, yang mungkin memakan cost waktu dan energi dan harga budget ya Pak ya. Nah, di saat itu. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, berarti sudah berapa lama pakai OCA? OCA efektif mulai di Februari. Awal Februari 2023. 2023, alhamdulillah. Sampai sekarang masih digunakan ya Pak? Kita masih gunakan itu. Nah, setelah pakai OCA ini Pak, menurut Bapak apa saja perubahan yang telah terjadi gitu? Maksudnya apakah
apa impact positif yang terjadi di saat ini gitu. Terus kalau boleh tahu sekarang itu Blast-nya itu apakah hanya untuk program Lima Untung saja atau bagaimana Pak? Oke, baik. Heeh. Dampaknya yang paling positif itu sekarang wajib pajak sudah, kita dan wajib pajak sepertinya tidak ada jarak lagi ya, tidak ada jarak, karena kapanpun kita bisa komunikasi dengan mereka, menyampaikan informasi yang mereka perlukan, dan mereka juga bisa ini, meskipun mereka juga bisa backup, memberikan informasi balik ke kita, menelepon dengan helpdesk, sudah sangat dekat sekali. Yang kedua, dari sisi penyampaian pesan ini tentu sudah sangat efektif ya. Kalau tadi kita sampaikan satu hari, kalau kita door to door dengan manual, saya pikir 100 sudah banyak. Nah, kalau sekarang 1 bulan itu kita bisa men-broadcast informasi itu sekitar 45.000. Wah, sangat jauh berarti Sangat jauh, prestasi iya, naiknya ya Pak ya. naiknya jauh sekali. Kemudian itu dari sisi jumlah. Kalau ke sisi jadi yang kita broadcast itu yang pertama adalah informasi jatuh tempo pajak 1 minggu sebelum jatuh tempo. Jadi misalnya seminggu lagi nih, Iya. kita bisa collect datanya sekarang dari database, kemudian kita broadcast sekarang gitu. Iya benar. Kalau misalnya sebagai wajib pajak, jadi ini kita diinformasikan gitu ya, Pak, Diinformasikan. sebagai pengingat gitu Iya. ya Pak ya. Sama seperti kita kalau misalnya terkadang kita lupa gitu ya, Pak ya. Dengan reminder lah. Iya, Jadi reminder. kita sampaikan dengan kata-kata yang sopan. Selamat siang wajib pajak, salam hangat dari salam hangat dari Bapenda. Nah, sama ini kami informasikan bahwa pajak kendaraan Anda jatuh tanggal sekian Baik. dengan nominal sekian gitu. Nah, dia ada 2, itu yang pertama. Kemudian kita juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada wajib pajak yang sudah melakukan pembayaran. Jadi kalau mereka bayar hari ini, nanti malam itu mereka akan terima lagi pesan dari kita, ucapan terima kasih dari pemerintah provinsi bahwa mereka sudah bayar pajak dengan nominal sekian, BA sekian, di tempat di Samsat mana gitu. Nah, jadi kita ingin meng-keep kedekatan ini karena untuk merubah habitat masalah habit seorang itu sangat susah. Makanya dengan 2 tools ini kita harapkan ketika mereka sudah melakukan pembayaran pajak, mereka tersentuh ya, artinya diapresiasi gitu kan, bahwa waduh ini kayaknya saya bayar pajak ini diperhatikan akan begitu. Di luar nanti ada door prize hadiah segala macam itu juga tetap kita lakukan. Jadi ini paling tidak pendekatan secara pesan itu sudah kita lakukan. Mungkin lebih ke engagement-nya lebih dapat gitu ya Pak. Dari segi pemerintahan dan juga pembayar pajak gitu. Pembayar pajaknya itu. Terus ada lagi Pak kalau misalnya banyak yang menelpon juga. Banyak yang nelpon juga di luar ini memastikan teman-teman di kantor gubernur juga banyak telepon. Pak ini benar ini di Samsat gitu kan gitu. Dia bilang apa itu ini pesan ini ya benar dari kita itu. Waduh sekarang udah progres ya, ada kemajuan gitu. Alhamdulillah gitu. Artinya memang ini hal yang dulu kita belum pernah lakukan. Iya. Kan itu sudah terbangun lah. Terbangun ya Pak ya. Diharapkan ini dengan yang kita lakukan ini meningkatkan kesadaran mereka lah bahwa ini kayaknya kita diperhatikan ini segala macam gitu. Karena satu lagi yang perlu juga kita ketahui bersama bahwa kan sudah ada kebijakan yang akan dilakukan ke depan. Jadi kendaraan yang mati pajak 2 tahun setelah STNK-nya mati itu akan dianggap sebagai kendaraan yang hak untuk jalan itu dicabut. Dan itu dianggap sebagai kendaraan bodong dan hanya bersifat sebagai souvenir saja. Nah, ini kan juga perlu kita sosialisasikan agar masyarakat tahu ketika itu nanti dijalankan. Nah, masyarakat tidak kaget lagi dan sudah tahu dengan risiko-risiko yang akan mereka hadapi. Maksudnya ini juga preventif lah ya. Iya, pencegahan. Sosialisasi dulu. Apa sebenarnya yang ingin dimaui pemerintah tuh maunya seperti apa. Dan mungkin sebagai masyarakat mungkin merasa kalau tidak ada blast informasi kita ngerasa kok mendadak gitu kan. Nah, iya benar itu. Benar kok mungkin ya kan kalau masyarakat awal mungkin kita pasti kayak loh kok tiba-tiba aja gitu kan. Ini kayaknya pemerintah mau cepat-cepat aja nih, padahal kita makanya sekarang sudah kita sosialisasikan gitu ya. Berarti alhamdulillah jadinya mungkin karena ini ya Pak ya, karena ada tulisan Bapenda provinsi di WA-nya gitu ya Pak ya. Berarti sekarang Ocha kalau misalnya nge-blast information pakai WA gitu ya Pak ya, pakai WA kan ada official account-nya gitu ya Bapenda provinsi. Jadi mungkin masyarakat lebih percaya lah gitu ya Pak ya.
Kalau boleh tahu nih Pak, kenapa memilih WA dibandingkan SMS gitu? Ya karena dari ini, pertama ini, WA dan SMS sangat jauh beda ya. Ya benar. Dari sisi, eee, kapabilitasnya menyampaikan jumlah karakter lah, Ya kemudian WA juga image. Nah ini yang penting, ini powerful lagi. Sebenarnya kalau Bapenda itu dulu kita sudah punya WA, SMS sudah punya blast, SMS blast tapi ya. kan memang terbatas. Yang pertama terbatas oleh karena jumlah karakter ya. Karakter. Kemudian yang kedua kita tidak bisa, image. Nah sekarang ini image bisa, image ini sekarang kita manfaatkan. Apabila ada program baru kita tukar image-nya, sesuai dengan, Program itu Pak. ya. Dan jumlah karakter juga sangat jauh Oh gitu, sekarang. oke. Berarti dulu sebenarnya Bapenda ini sudah melakukan gitu Sudah, ya, Pak, ya, cuma tapi SMS melalui blast. SMS blast. Nah mungkin sekarang mungkin seperti anak-anak muda mungkin seperti saya nih Pak, Iya, Gen Z gitu mungkin jarang lah sekarang lihat-lihat SMS lagi. ya, emang lebih banyak menggunakan WhatsApp gitu Iya, ya Pak ya. Makanya mungkin dari Bapenda waktu itu kita juga diskusi Iya, sebaiknya memang menggunakan WA gitu ya Iya, Pak ya. iya. Apalagi kalau misalnya dengan WA itu ada official account-nya yang tadi centangnya gitu ya Pak ya. Nah itu juga ada image yang lebih ini ya Pak ya, Lebih komunikatif lah ya. komunikatif Jadi ya. pesannya dalam bentuk image lebih Lebih menarik gitu ya oleh PKB-nya gitu Iya, ya Pak ya. Eee, Secara overall gimana Pak? Apakah ada maksudnya apakah puas atau ada hal yang mengecewakan nih Pak? Mungkin bisa diberikan feedback ke kita apa masalahnya. masalahnya gimana? Jadi kalau di sisi, layanan, OCHA tentu kita sangat puas sekali ini. Alhamdulillah. Karena ya itu tadi, saya nggak kebayang kalau kita masih, menyampaikan pesan-pesan melalui kertas ya, Benar. bekerjasama dengan, kurir itu menyampaikan door to door itu kayaknya kita sudah mulai meninggalkan itu ya. Iya. Ada yang lebih efektif kenapa itu kita gunakan gitu. Nah, sekarang dan, problemnya yang kami hadapi ini tapi sebenarnya di sisi kita nih, bukan di sisi Telkom. Masalah tingkat keterisian nomor handphone di database kami gitu. Jadi, kendaraan aktif di Sumatera Barat itu ada 1,8 juta 1,8 juta. ya. Ya, kemudian setiap hari kita sebenarnya, menghimbau kepada seluruh PTD sebagai pelaksana ujung tombak kita di seluruh Sumatera Barat untuk selalu senantiasa mengentrikan nomor handphone ini. Nomor handphone-nya ya Iya. Pak ya. Nah sampai hari ini itu tingkat keterisiannya baru 35%. Masih rendah lah, Iya, iya. tapi kita tidak berputus asa dengan itu. Dengan tingkat keterisian yang 35% itu kita sudah membroadcast tadi rata-rata sekitar 47.000, 46.000 per bulan. Itu kan cukup bulan. masif ya, sangat besar. Masif. Ini misalnya di bulan Juli aja udah 36.000. Kemudian di bulan Agustus meningkat menjadi 48.000. Wah, berarti ada Kenaikan. kenaikan Iya. bulannya ya Pak. Ya, artinya nomor handphone juga tetap kita entry-kan gitu. Nah, ini satu hal yang dulu kita tidak pernah pikirkan untuk bagaimana menyampaikan pesan ini kepada masyarakat. Dengan media ini ya saya pikir sangat efektif sekali. Ya, alhamdulillah. Ya berarti OCHA ini juga membantu digitalisasi pemerintah Provinsi Sumatera Barat ya Pak ya, bisa dikatakan satunya seperti begitu. itu. Salah satu tools lah yang bisa menaikkan digitalisasi Iya, pemerintah. betul. Nah mungkin ada beberapa obstacle atau hal Iya. gitu ya Pak ya, mungkin itu berjalannya waktu bisa kita Diatasi. atasi gitu ya Pak ya. Nah itu kan alhamdulillah nih Pak, Bapak memberikan semuanya positif gitu. Iya. Nah kira-kira mungkin selama perjalanan mungkin ada nggak Pak kira-kira fitur yang perlu kita perbaiki lagi atau upgrade lagi nih Iya. untuk bisa membantu Provinsi Sumatera Barat juga untuk Iya. digitalisasinya semakin baik mungkin dari fitur OCHA ini gitu Pak. Oh iya, OCHA ini katanya fiturnya banyak apa nih? Iya, Tidak banyak. hanya ini aja, tidak hanya saya kira ada 5 itu. Fitur yang lain juga misalnya Dua interaksi interaksi Iya. dua arah Iya, ya. Nah, itu juga bisa itu mungkin juga bisa kita ini gunakan ya. Karena kemarin ketika kita meluncurkan 5 untung ini sebenarnya ya. kan kita pajang itu, kita upload himbauan-himbauan. Itu pertanyaan banyak sekali sebenarnya, Pak. Oh, Mungkin saja kalau seandainya kita buka layanan komunikasi dua arah, mereka akan bertanya ke sini nih. iya. Nah, ini yang sedang kita pertimbangkan, mungkin ke depan sudah menjadi kebutuhan kita juga. Iya. Nah, ini mungkin supaya lebih komunikasi itu lebih efektif, lebih interaktif dan langsung mendapat respon ketika mereka menanyakan sesuatu hal tentang tidak hanya tentang pajak, mungkin tentang pendapatan secara umum bisa kita layani di situ. Soalnya Samsat itu sekarang kalau boleh tahu Samsat itu ada berapa Pak di Iya. Sumatera Barat?
Samsat itu ada 18 Ada 18. di setiap kabupaten dan kota di Sumatera Barat itu kecuali Mentawai, karena Mentawai masih masuk wilayah Kota Padang. 18. Itu kantor Samsatnya. Kemudian di bawah itu kita juga punya layanan yang lain, misalnya ada Samsat Nagari, ada 11 Samsat Nagari, ada kemudian Samsat Corner, ada Samsat Mall, ada Samsat Keliling yang juga Samsat Keliling ini dia mobile. Tapi titiknya sampai sekarang ada lebih 95 titik di Sumatera Barat. Jadi dia berputar-putar sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Kemudian juga ada Samsat malam, Samsat malam minggu, Samsat minggu pagi juga ada, Samsat wisata di Bukit Tinggi juga ada, dan Samsat terminal juga ada. Jadi kita pelayanan secara konvensional itu sekarang masih kita keep ya, masih kita keep. Sementara itu juga ada layanan pembayaran pajak kendaraan motor yang sudah full digital. Itu yang disebut dengan Signal, Samsat Digital Nasional, yang bekerja sama dengan kepolisian, kemudian perbankan, dan pihak-pihak dari keuangan juga ada. Dia ada 2. Ya. Berarti secara konvensional juga masih Masih dilakukan, jalan. tapi Ya. dengan bekerja sama dengan OCA ini diharapkan gitu ya Pak. Iya. Tadi misalnya yang Bapak cerita tadi dulu 100 cuman targetnya 100 per hari. Per hari kan? 100 kali 30 maksimum itu berarti cuman 3.000. 3.000. Ya berarti sehari. Nah sekarang bisa 48.000, 46.000, berarti alhamdulillah sudah jauh. Sudah jauh. Kalau dari sisi penyampaian informasi itu sampai ke mereka sudah sangat jauh. Sangat jauh. Dan terus juga tadi kalau misalnya door to door mungkin informasinya tidak tepat sasaran, mungkin bisa jadi yang di rumah apalagi kalau kita di Padang gitu ya Pak ya, mungkin terkadang yang punya kendaraan itu kerja, mungkin di rumahnya mungkin asisten rumah tangganya atau hanya orang tuanya yang mungkin kurang aware lah dengan itu, jadi tidak tepat sasaran gitu ya. Kemungkinan nggak sampainya juga ada kan. Suratnya ada di rumah tapi orang yang bayar kendaraannya sedang kerja, jadi nggak sampai informasinya gitu ya Pak ya. Oke. Kalau misalnya penanganan after sales-nya gini sekarang nih Pak, kira-kira dari layanan reporting dan after sales-nya gimana nih Pak untuk layanan OCA sekarang? Jadi layanan OCA itu memang menyediakan pelaporan ya untuk kita, dan itu menjadi bahan evaluasi bagi kita. Memang tugas di UPTD Sistem Informasi itu mengkolek laporan itu, dan setiap akhir bulan itu kita sampaikan ke masing-masing wilayah, dan dalam rapat evaluasi tiap bulan itu menjadi salah satu bahan. Ini pelaporan tentang pesan yang sudah kita sampaikan kepada masyarakat melalui OCA. Dan kita selalu menjadi evaluasi juga, mengajak teman-teman di seluruh UPTD di Sumatera Barat itu tuh selalu meningkatkan tingkat keterisian nomor handphone tadi. Jadi memang sangat perlu sekali. Bahkan kemarin di dalam ketika kita adakan pertemuan rapat rutin dengan Banggar DPRD, ketika bapak-bapak DPRD menanyakan apa yang sudah dilakukan untuk memberitahuan kepada masyarakat, OCA jawaban pertama kita. Dan grafik-grafik ini disampaikan kemarin. Sampaikan betul, karena saya ikut juga beberapa kali di Jakarta pertemuan dengan Banggar dan DPRD, dan ini disampaikan. Ini loh Pak upayanya. Dan ini sudah automatically akan sampai langsung ke tangan handphone mereka. Dan bahkan juga yang sangat ini, kita juga bisa melihat statusnya kan, apakah sudah fail atau sukses. Kemudian yang fail itu apa sebabnya. Nah itu juga menjadi catatan bagi kita. Bisa jadi ini karena nomor handphone salah atau WA nggak ada segala macam. Nah, itu semua kita rekapitulasi dan menjadikan itu sebagai langkah kita untuk perbaiki ke depan, sehingga penyampaiannya betul-betul efektif, kemudian pesan itu sampai ke masyarakat. Berarti alhamdulillah dengan pemakaian OCA ini datanya pun terukur gitu ya, bisa disampaikan kalau ada yang nanya gimana nih usaha-usaha yang dilakukan oleh Bapenda, dan ternyata dashboardnya itu reportingnya justru juga berguna gitu ya Pak ya. Menjadi bahan evaluasi gitu. Ya bisa disampaikan mungkin ke DPR, sampaikan atau mungkin kepala-kepala daerah atau mungkin orang yang berwenang gitu ya Pak, yang bertanya gimana nih usaha-usaha yang telah dilakukan Bapenda. Nah, ternyata ada datanya yang real time gitu Pak ya, bisa kita gunakan juga sebagai bahan rapat gitu berarti ya Pak ya. Kalau untuk after sales-nya berarti alhamdulillah sekarang berjalan lancar gitu ya Pak ya. Lancar. OCA. Iya. Oke. Berarti
bisa dibilang mungkin Bapenda Sumber cukup puas lah ya Pak ya. Iya, kita ke depan ya. Jadi sekarang itu ada keterbatasan sebenarnya. Ya Keterbatasan. mungkin sudah tahu juga. Jadi kalau awalnya kan kita cuma broadcast penyampaian informasi pemberitahuan ya. Nah kemudian dalam 2 bulan terakhir itu kita sudah tambahkan dengan ucapan terima kasih ketika mereka sudah bayar. Oke. Nah, cek itu. Nah ucapan terima kasih ini sangat terbatas sekarang. Baru Sangat terbatas. gini, terbatasnya baru untuk 100 nomor ya. Karena kita terikat dengan kuota nih. Jadi kalau kita ucapan terima kasih ini kita berikan semuanya, ini kuota nggak sampai akhir Desember kan. Nah, makanya kita sekarang terbatasi baru 100. Tapi nggak apa-apa, dari 100 itu juga kemarin sudah sampai banyak juga nelpon. Terima kasih nih kami sudah terima ucapan selamat. Terima kasih dari Pemprov karena bayar pajak. Ya udah Pak, itu sebagai apresiasi kami kepada Bapak yang sudah bayar. Ke depan mungkin kita akan coba naikkan karena besar ini ya. Coba secara psikologi aja kita ya. Iya. Ketika kita dapat terima kasih dari apalagi dari pimpinan daerah seperti itu kan ada rasanya kita kayaknya perhatikan nih. Iya, Seperti itulah kira-kira. sebenarnya secara psikologis lebih engage lagi Pak ya dengan wajib pajak orang yang wajib pajak namanya Pak. Wajib pajak. Subjek wajib pajak begitu ya Pak. Subjek wajib pajak untuk bayar PKB gitu Pak. Oke. Kira-kira dari layanan dan fitur dari OCE sendiri berarti kira-kira ada saran nggak nih Pak biar kita bisa memperbaiki lagi? Waduh, saran yang pertama ini supaya dengan uang yang sama message-nya lebih banyak sampai gitu. Maksudnya lebih ke budget. Lebih ke budget. Artinya dengan kalau sekarang kan gini, dengan budget yang kita dapatkan kita bisa broadcast kalau nggak 144.000 ya. Nah, kalau itu jadi 200.000 kan bagus sekali itu Pak. Tapi dengan budget yang sama. Ini lebih ke diskon. Iya, lebih diskon. Lebih ke diskon. Tapi kalau misalnya untuk yang lain berarti cukup. Saya pikir terpenuhi apa yang kita inginkan dari kita berlangganan OCA itu terpenuhi karena intinya memang seperti itu tadi. Ini pesan sampai. Ya, pesan sampai dan bisa kita monitor itu sampai nggak sampai. Kalau nggak sampai itu kenapa? Nah, kalau sudah sampai itu jumlahnya berapa? Nah, itu yang penting. Itu bagi statistik penyampaian pesan ke mereka ke wajib pajak itu yang sangat penting. Itu dan itu sudah siap ya. Dengan menggunakan OCA sosialisasi tercapai, terus nanti datanya juga real time dan yang bisa digunakan oleh Bapenda Sumber untuk sebagai bahan report gitu ya, bahan report yang bisa disampaikan kepada atasan atau orang-orang berwenang yang mungkin bisa nanti disampaikan Pak ke DPR dengan harga segini baru segini, berarti mungkin budgetnya mungkin bisa ditambah lagi ya. Mungkin lebih ditambah lagi anggarannya gitu ya Pak yang semoga. Saya nggak kebayang kalau seandainya katakanlah 1,8 juta itu 50% aja yang kita bisa layani dengan OCA. Waduh, itu saya pikir kantor Samsat juga sudah sangat terbantu kerjanya. Iya benar. Iya kan? Mereka nggak perlu lagi aku cari melayani satu-satu gitu. Nah kalau saya ini kan baru 35% ini nomor telepon yang terisi. Kalau itu jadi 50% terisi, saya pikir sudah sangat bagus. Meskipun itu belum optimal ya. Nah, itu sudah sangat bagus itu. Mungkin besok nih bisa kita kolaborasi, kita blast informasi menggunakan gimmick misalnya Pak. Mungkin ada beberapa gimmick yang mungkin memberikan hadiah nih, misalnya yang mengisi data atau mungkin bisa seperti itu mungkin ya Pak ya. Sebenarnya kami sudah menemukan cara sebenarnya untuk mempush supaya nomor handphone ini terisi semua. Oh, gitu. By system sebenarnya bisa sangat mudah sekali sebenarnya. Misalnya begini, ketika masyarakat bayar pajak, itu langkah pertama yang harus mereka hentikan, mereka sudah melapor. Itu sudah bisa, itu sangat mudah sekali sebenarnya. Namun sekarang dari pertimbangan kita, kenapa itu belum kita lakukan adalah karena itu memperpanjang waktu proses pelayanan di Samsat. Nah, kita takut mengganggu itu. Makanya belum kita lakukan. Jadi sebenarnya sekarang masih himbauan. Sebenarnya kalau kita push itu sangat mudah sekali. Ya. Jadi setiap orang bayar pajak mungkin bisa ditargetkan untuk memberikan informasi gitu ya. Nomor handphone dulu. Kalau mereka tidak berikan nomor handphone, layanan tidak dilakukan. Oh, gitu. Kan bisa begitu. Iya benar. Itu kan mempush artinya. Ya. Nah, kita khawatir itu akan menambah antrian gitu. Itu makanya belum dilakukan. Apalagi sekarang kita lagi mengadakan himbauan ini melalui 5 Untung. Tentu masyarakat berburu ke sana kan. Nah, kemudian kita tambah lagi dengan waktu pelayanannya di Samsat dengan harus menghentikan ini yang kita lakukan. Oleh karena itu
kita belum lakukan itu. Mungkin nanti momen yang pas kita bisa lakukan itu. Berarti sebenarnya lebih ke internal dari Iya. pemerintahnya gitu ya Pak ya, karena ada keterbatasan waktu atau waktu yang lumayan cukup banyak Iya, Pak ya, yang kalau misalnya kita perlu menginputkan nomor HP handphone ya. gitu. Juga mungkin mungkin ada beberapa persen yang sebenarnya kalau misalnya kita di usia yang sudah produktif mungkin sudah menggunakan smartphone gitu ya Iya, Pak ya, tapi mungkin ada juga beberapa yang sudah di usia yang lumayan cukup iya. senior gitu mungkin kita sebutnya gitu ya Pak ya, Masih mungkin belum smartphone gitu. ya masih belum menggunakan smartphone. Nah mungkin itu yang ini ya secara psikologis mereka masih memerlukan samsat, maksudnya masih menggunakan cara konvensional, mungkin makanya mereka datang ke samsat gara-gara samsat yang ada di 19 kabupaten kota di Ya makanya sampai sekarang itu kita juga tidak menargetkan handphone itu harus ada 100% gitu, nggak begitu ya. Oh iya. Seperti saya sampaikan tadi, 50% saja keterisiannya sudah terisi, itu bukan main itu sebenarnya. Sekarang aja dengan 35% ini alhamdulillah ini ya Pak ya sudah naik sih Sudah naik, pendapatan iya, daerah. Berarti sudah. secara tidak langsung berarti OCA juga membantu nih Pak Oh, iya. Iya, meningkatkan pendapatan daerah Iya, Provinsi betul. Sumatera Barat. Mungkin nanti OPD-OPD lain mungkin bisa saya Iya, promosikan bisa. ya Pak ya, menggunakan Iya. OCA gitu ya Pak. Terutama untuk layanan-layanan yang langsung bersentuhan ke masyarakat ya. Layanan publik gitu ya Pak ya. Berarti layanan publik sangat terbantu dengan adanya OCA. Oke, kalau misalnya, nah dari tadi alhamdulillah positif terus nih Pak. Tapi Ya. ada nggak Pak mungkin saran atau hal negatif gitu selama ini atau bukan hal negatif atau kekurangan yang harus kita upgrade nih dari sisi Telkom atau segi pelayanan OCA gitu. Selain harga tadi ya Pak ya. Iya itu. Ya. Kalau harga mungkin nanti itu kan bisa nih Pak disampaikan ke DPR, mungkin siapa tahu ditambah nih anggarannya. Mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan bisa. Soalnya kan datanya real time gitu ya Pak ya. Jadi mungkin transparan. Jadi memang sebenarnya ini merupakan demand gitu ya Pak ya. Iya. Karena kalau dibandingkan dengan yang konvensional ternyata lebih efisien dan efektif nih Iya. menggunakan OCA. Berarti sebenarnya secara tidak langsung juga Provinsi Sumatera Barat juga mengeluarkan cost yang lebih sedikit gitu ya Pak ya. Kira-kira ada yang Iya. Sebenarnya kalau sisi belum kelihatan sih apa Belum ya, Pak, ya? negatifnya ya. Cuman ya itu tadi, kita lebih ke sisi kita. Karena sekarang masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa oh handphone itu personal loh, itu data personal nggak bisa kan gitu ya. Tapi saya pikir sudah nggak begitu lagi kan. Sekarang nomor handphone itu sudah menjadi bagian dari identitas kita, Iya benar. ya kan? Bukan lagi yang sifatnya privacy gitu. Nah ini himbauan-himbauan seperti ini yang masih harus kita lakukan juga karena kita masih dengar hal seperti itu. Di sisi yang ada namanya juga teknologi baru ya, memberikan kemudahan dan penghematan, efisiensi, efektivitas. Saya belum melihat dampak negatifnya belum. Oh gitu, alhamdulillah. Berarti alhamdulillah masih positif gitu ya Pak ya. Dan digitalisasi OCA ini Iya. sangat membantu. Iya, Kayak iya. Terus dengan penanganan after sales-nya juga Iya. cukup aktif ya Pak kita Aktif. berinteraksi di grup gitu. Tiap bulan kita jadikan itu sebagai bahan untuk evaluasi kita. Dewan evaluasi ya Pak ya. Evaluasi. Kalau misalnya mungkin kemarin kita juga udah mensosialisasikan nih Pak fitur-fitur apa aja dari OCA. Mungkin ke depannya harapan kita bisa menggunakan fitur OCA secara maksimal mungkin Iya. ya Pak ya dari pemerintah. Mungkin juga nanti kalau mungkin kalau misalnya kita menambah fitur mungkin ada price-nya mungkin itu yang Ini saya tinggal juga ada satu lagi yang sebenarnya. Sekarang kan masyarakat ketika bayar pajak mereka kan dapat notis pajak ya. ya Nah, saya pikir dengan salah satu fitur OCA, notis pajak itu secara digital juga bisa kita langsung sampaikan ke mereka. ya benar. Nah, cuman satu lagi data yang harus kita ambil, yang harus kita dapatkan dari mereka adalah email mereka kan. Jadi sebenarnya sekarang pembayaran pajak itu TBPKB atau notis pajak secara digital itu sudah dilegalisasi oleh Iya benar. Kapolri, oleh Polri gitu, dan itu sudah bisa kita sampaikan ke mereka. Iya benar. Jadi- Ini maksudnya kwitansinya. Iya, iya. Oh ya. Kan kalau kita bayar pajak kan ada STNK tuh, di baliknya kan ada yang kita sebut dengan notis pajak, Oh notis pajak itu. ya, atau SKPD. Oh SKPD. SPD itu. Nah itu kan saya membayangkan kalau itu bisa, karena sekarang secara hukum sudah dilegalkan Dilakukan secara elektronik. Nah, Oke. kalau itu bisa lakukan, sekian puluh miliar yang terhemat oleh pemerintah provinsi, Iya benar. karena tidak harus lagi mencetak itu secara fisik gitu. Iya benar.
Nah, ini juga satu pendistribusiannya Buat terobosan gitu ya, Pak, terobosan ya? lagi. Nah, itu OCA bisa menjadi jembatan untuk menyampaikan ke Iya, mereka melalui email gitu kan. Nah, ini juga saya juga terpikir beberapa kali nih OCA bisa kayaknya bisa begitu. Karena itu ada Pak. menawarkan efisiensi lagi. Iya, Nah, benar. cuman oke lah, tapi ini sekarang jadi mimpi kita. Mudah-mudahan nanti beberapa tahun ke depan ini akan bisa terrealisir ya. Nah, itu sudah satu lagi penghematan yang bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi. Berarti perlahan-perlahan lah ya, Ya. Pak, ya, sekarang mungkin, menghimbau Menghimbau. sosialisasi, blasting. Mungkin nanti ke depannya kita bisa berkolaborasi lagi nih, mungkin lebih luas lagi cakupannya ya, Pak, ya, dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan mungkin, memberikan seperti yang Bapak bilang Ya. tadi, apa namanya tadi, Pak? TPPKB. TPPKB sebagai, invoice lah, Iya. invoice yang diberikan, blasting secara, elektronik. Karena sebenarnya secara regulasi sudah ada, namun, prakteknya belum Belum, ada, ya, belum. ya. Oke. Mungkin nanti mungkin juga bisa disampaikan nih, Pak, kepada kepala daerah. Iya, nanti kita sampai juga. Ya, agar Kita bisa selalu bekerjasama ini. dengan Telkom. Iya, kita selalu ke teman-teman di kabupaten kota juga selalu kita. Karena satu lagi infonya, Iya. di tahun 2025 itu pemungutan pajak kendaraan motor itu sudah menjadi juga bagian dari tanggung jawab teman-teman kabupaten kota. Oh, Itu regulasi yang baru. Karena pendapatan pajak kendaraan motor itu yang selama ini dibagi hasilkan, ya. sekarang tidak. Oh. Begitu dia bayar pajak itu langsung dipotong, langsung dapat bagian kabupaten kota. Oh, gitu. Nah, jadi bagi kabupaten kota yang ingin mendapatkan lebih banyak pendapatan dari pajak, mereka juga harus aktif menghimbau masyarakatnya, ayo kita bayar pajak nih. Ya, benar. Itu regulasi baru yang kita sebut dengan option pajak. Oh, Option pajak. oke, baik. Berarti memang, mungkin ke depannya banyak nih Iya, hal-hal yang bisa bisa kita kita kolaborasikan bersama gitu ya, Pak. Oke, mungkin mengingat waktunya juga karena sekarang hari Jumat gitu ya, Pak, ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Suhendri atas, waktunya. Terima kasih, sangat senang kami nih, Pak, dikunjungi ke Telkom. Alhamdulillah, diskusi kali ini mungkin bisa memberikan, manfaat gitu juga ya, Pak, ya. Mungkin juga nanti, beberapa orang lain juga bisa memberikan, mendapatkan informasi atau insight dari sekarang. Dan alhamdulillah sekarang kalau bisa kita summarize, Bapenda cukup puas dengan layanan OCA dan terbantu, digitalisasinya ya, Pak, ya, Provinsi Sumatera Barat. Oke, terima kasih, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya ya, Pak, ya. Baik. Oke, terima kasih teman-teman, saya akhiri, podcast kali ini, see you lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.